Narasumber kami masih ada Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, tetapi Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, harus pamit karena sudah ditunggu Pak Menteri Perhubungan akan terbang ke Bakauheni untuk meninjau Pelabuhan Bakauheni yang akan menjadi titik sentral arus balik dari Sumatera menuju ke Jawa. Mas Agus, kalau tadi kita sudah mendengarlah upaya antisipasi dari perjalanan lewat laut dari Sumatera menuju ke Jawa begitu ya. Antisipasi mengenai jalur darat ini kalau Pak Menteri di Harian Kompas mengatakan kemarin kewaspadaan terutama pada satu lagi adalah lalu lintas di jalan tol dari Semarang, Jawa Tengah ke Jakarta. Anda setuju? Kenapa dari Semarang menuju ke Jakarta ini yang kemudian hampir selalu menjadi titik sentral kemacetan ketika arus balik? Mas Agus? Sebagian besar pemudik kan dari Jawa Tengah. Sementara tol Semarang itu kan hilir, ya, turun naik dan dia melingkar. Ya. Yang macet juga tinggi. Ya kan? Kemudian juga di jalan antara Palimanan, Cipali dan sebagainya itu kan padat dari Cirebon, dari Tegal, dari mana-mana. Sehingga itu perlu kewaspadaan. Dan lagi rest areanya kan selalu saya katakan rest area di tol Jawa dan tol Trans Sumatera itu sumber kemacetan. Karena apa? Karena desainnya sangat kuno, seperti desain zaman Flintstone. Jadi semua berkutat di dalam, mau ke toilet parkir depan toilet, mau ke makan parkir depan warung, mau sholat parkir depan musola. Itu membuat kusut. Jadi dimanapun di dunia ini parkir di rest area itu adalah di depan. Seperti yang dicontohkan rest area 459 antara Semarang Solo, sehingga kalau penuh dia akan langsung jalan. Kalau ini tidak putar-putar di dalam. Yang di tengah Sumatera lebih mengerikan lagi karena lebih kusut. Karena banyak island-island itu akan menjadi sumber kemacetan kelak. Yeah. Itu sudah saya survei 2 minggu sebelum Lebaran, saya ke Trans Sumatera. Selain itu jalanan Trans Sumatera tidak bagus. Jadi tolong hati-hati pengendara, terutama dari Kayu Agung hingga Terbangi Besar. Itu jalannya buruk sekali karena itu di atas rawa. Sudah diperbaiki, tapi saya khawatir tidak bisa bertahan lama. Itu saja. Oke, ya. Nah, mengantisipasi, kita mereview arus mudik ya, Mas Agus kemarin yang kemudian diterapkan. Ya, untuk kemudian di arus balik. Kemarin kan arus mudik dalam bayangan saya nih, awam begitu. Kalau terjadi puncak arus mudik, jalur tol dari Cikatama itu itu akan one way. Berarti kan berapa jalur sampai ke jalur yang misalnya dari luar Jakarta mau masuk Jakarta pun akan dipakai satu arah keluar Jakarta. Ganjil genap nomor 2. Jadi ada ganjil genap. Ditambah kalau panjang macetnya, pintu tol itu akan digratiskan. Kan titiknya itu orang mau ngetap dan lain-lain begitu. Jadi itu jalan. Harusnya kan nggak terjadi tuh yang tanggal berapa kemudian terjadi kemacetan panjang. Itu dalam bayangan saya karena itu sudah harus ganjil genap dan one way. Mengapa itu sampai masih terjadi kemacetan panjang? Karena kalau 3 hal itu dilakukan harusnya tidak terjadi kemacetan panjang. Mas Agus. Iya begini, pertama tadi Anda bilang saya beri catatan dulu karena itu against the law, yaitu membuka pintu tol, menggratiskan setelah 1 kilometer sesuai pernyataan Menteri Perhubungan. Itu tidak boleh karena mereka itu berjanji antara Menteri Perhubungan, PUPR dan Kakor Lantas diberikan diskresi kepada Kakor Lantas untuk membuka gratis. Karena kalau dibuang gratis itu harus ada permen Menteri Keuangan dulu. Karena itu menuai pendapatan negara, jadi nggak boleh diomongkan di publik. Karena itu diskresi. Bagaimana kita tahu sudah 1 kilo? Saya bisa bilang harus gratis dong, sudah boleh kan enggak? Ya, itu catatan saya di soal gratis tol. Kemudian untuk kepadatan pasti padat. Mana ada angkutan lebaran tidak padat? Tidak mungkin. Jadi kita sebagai orang yang mudik harus sudah paham. Nah, soal diberikan 3 mulai satu arah, kemudian kontrak ganjil genap. Ganjil genap itu adalah untuk mengurangi. Karena kalau hanya satu sistem yang dipakai, dia tetap akan jadi tempat parkir. 2 sistem juga itu. 3 sistem baru bisa berjalan. Nah, persoalannya diskresi ada di Kakor Lantas. Ketika jalur utama tol Trans Jawa masih sangat padat arusnya dari Jakarta, yang dari Cipularang kan tutup sampai umumnya jam 00.00. Ini sempat kemudian mereka istilahnya ya marah. Lewat situ marah karena lebih dari jam 00.00 karena arus dari Jakarta masih banyak. Nah, untuk itu mereka sudah dialihkan, tapi mereka banyak yang menolak.
Ya sudah, kalau banyak menolak harusnya tunggu di situ. Itu yang jadi persoalan. Sekali lagi, tidak mungkin tidak padat, harus ada yang dikorbankan. Nah, kemarin itu memang dari Bandung. Ya. Karena ada yang mau ke Jakarta, dibuang ke yang keluar ke Kerawang Barat, menolak. Yang ke sini mau dibuang ke Saat juga menolak. Ya sudah, tunggu saja. Nah, tapi memang sekali lagi informasi dan flagman orang yang bawa bendera itu harus kasih tahu dan mau visi apa, tanda-tanda di jalan tol itu harus lengkap. Dan juga apps-nya kan banyak, ada apps-nya BPJT, ada apps-nya Jasa Marga, itu bisa tolong dilihat bagaimana kondisinya. Karena kita sudah sangat padat dan harus dibuat lancar. Tidak lancar sekali, tapi lancar, itu goals-nya. Oke, mudah-mudahan ini jadi imbauan buat kita semua yang akan, saudara-saudara kita yang akan mudik dari Jawa menuju ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, menuju kembali ke Jabodetabek begitu. Lihat semua informasi dan pelajari yang terjadi kemarin bahwa ini akan ada one way sebaliknya. Demikian juga saudara-saudara kita yang mau pergi dari Jakarta menuju keluar karena bisa jadi terhambat seperti kemarin saudara-saudara kita dari Bandung mau menuju ke Jakarta. Nah, begitu keluar di jalur arteri non-tol, Mas Agus melihat dari arus mudik kemarin, apakah sudah cukup siap juga di jalur-jalur arteri untuk kemudian nanti mereka bisa tetap lancar untuk sampai ke kali ini nanti untuk sampai ke Jakarta, Mas Agus? Begini, yang disiapkan adalah Japek Selatan. Itu Purwakarta keluar nanti di Kerawang Barat, ya kan? Ya. Nah, jalan itu sudah jadi, betonannya sudah selesai, mungkin sudah 90% lebih lah. Cuma itu nanti dia ketemu di jalan industri, jalan arteri, yaitu jalan di mana pabrik-pabrik sekitar Kerawang. Itu banyak truk. Dan di situ akan padat. Dan jadi sekali lagi tergantung kepolisian atau flagman, orang bawa bendera itu di ujung jalan masuk maupun di ujung jalan keluar, jalan industri. Itu saja. Kalau padat pasti padat, nggak mungkin lancar. Mana ada liburan lancar terus masuk arteri lancar, nggak ada. Semuanya padat. Kita harus siap dari awal bahwa jalanan akan padat dan bahkan macet. Ya. Jadi jalur-jalur seperti ini alternatif arteri. Kalau dialihkan keluar tol, jalur selatan, situasi seperti inilah yang akan terjadi ya. Akan ketemu dengan daerah industri, pasar tumpah atau pasar tradisional. Ya inilah yang kemudian harus diantisipasi. Japek Selatan itu pendek. Ya kan, dari Cipularang keluar Jatiluhur itu terus ke Kerawang Barat pendek. Mungkin sekitar berapa ya? 10-15 kilo kali. Coba ketemu arteri yang cuma satu arah ke kiri, satu arah ke kanan, jadi ya akan padat. Oke, ini yang harus diantisipasi oleh masyarakat. Imbauan dari Presiden, Mas Agus, bahwa kalau bisa mudik lebih cepat begitu sebelum tanggal 6, 7, 8 atau sesudah 6, 7, 8. Ini bisa dilakukan menurut Mas Agus, artinya satu dari masyarakatnya dan juga kesiapan dari keseluruhan tim pemerintah yang akan bersiap di jalan untuk ke arus balik nanti, Mas Agus? Ya, harus siap ya. Kan dia himbauan itu kan juga sesuai dengan kebutuhan, tidak bisa, namanya juga dihimbau. Ya kan, ada yang mau lancar pulang duluan, nantilah saya kan baru datang minggu, misalnya lebaran kedua kemarin, atau lebaran ketiga ya nanti pulangnya belakangan. Itu diatur masing-masing saja. Namanya juga himbauan. Nah, aparat yang siap apa boleh buat selama 2 minggu minimal. Aparat khususnya Korlantas itu harus siap. Ya, saya dengan segala ucapan terima kasih pada Korlantas, itu yang memang tugas yang harus diemban pada saat mudik lebaran. Ya, nah kan tidak bisa dihindari. Ini kalau boleh saya ikut membayangkan begitu, kalau saya jadi aparat pemerintah begitu, rasanya nih agak sulit menghindari. Lebih mudah tertebak nih, puncak arus balik Mas Agus itu memang akan Jumat, Sabtu, Minggu ini, 6, 7, dan 8. Iya, pasti. Nah, apakah kemudian antisipasi ini akan justru bisa dibanding dengan arus mudik kemarin yang agak terpencar-pencar begitu, puncaknya menurut saya, kali ini akan betul-betul terkonsentrasi di 3 hari terakhir ini, rasanya. Kalau bisa dibilang mungkin 90% itu akan memilih di sekitar itu. Nah, dalam bayangan Mas Agus, karena Anda sudah memantau semua, Sumatera sudah dipantau, jalur darat dari seluruh Jawa juga Anda pantau. Kalau ya terjadi semacam kemacetan, ini
sudah cukup antisipasinya, belajar dari arus mudik kemarin, dan ini kan tetap akan terjadilah kemacetan itu, akan terjadi kepadatan Ya. itu. Tapi Ya. seberapa parah menurut Anda? Prediksi saja. Ya tentu prediksi saya yang ke Jakarta akan bertambah banyak, ya kan, karena orang yang akan membawa saudara, akan Iya, ya. membawa segala macamnya kan akan bertambah banyak, sehingga kepadatan akan bertambah. Ini yang kita perlu antisipasi dan saya rasa Korlantas sudah mengantisipasi itu. Yang penting keselamatan angkutan transportasi itu Kementerian Perhubungan yang paling bertanggung jawab. Kalau soal sarananya jalan tol maupun arteri itu Kementerian PUPR. Dan itu semua sudah siaga, sudah optimal, dan saya pikir kita yang pengguna jalan harus waspada dan harus disiplin. Karena tidak ada jalan lagi karena fasilitasnya sangat-sangat terbatas. Ya, terutama di rest area. Untuk itu saya sarankan yang kembali tolong bawa makanan dan minuman yang cukup. Kemudian juga untuk urinor yang apakah macam-macam sekarang banyak bisa dibeli. Untuk buang air kecil portable begitu ya. Supaya tidak harus berhenti di rest area atau tempat-tempat yang disediakan WC umum yang portable, karena itu akan menghemat perjalanan. Kalau lelah, tolong punya driver cadangan supaya bisa bergantian, karena pasti akan lama. Jakarta Semarang biasanya 5 jam, bisa mungkin 10 jam. Itu yang harus diantisipasi. Baik, antisipasi semacam ini yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk arus balik nanti, terutama kalau memang harus terpaksa pulang di tanggal 6, 7, dan 8. Ya, Mas Agus, terima kasih untuk catatan-catatannya. Mudah-mudahan ini menjadi imbauan buat kita semua, terutama saudara-saudara yang akan mudik kembali ke Jabodetabek. Kita ketemu lagi, selamat dilanjutkan olahraganya. Mudah-mudahan masih sempat keliling-keliling lagi nanti ya. Sambil berjemur. Sambil berjemur. Terima kasih Bayu semuanya. Ya, sampai ketemu lagi Mas Agus.